ternyata kita semua itu kan yang lahir di dunia itu dari kita lahir aja itu udah pakai kosmetik, kita kan udah pakai sabun gitu. Nggak ada manusia yang sekali coba langsung menang, harus ada prosesnya dulu. Kalau misalnya kita tuh ngikutin yang kayak gini, kita ngasah keberanian kita untuk ngomong ke depan. Karena kan setelah kuliah kita bakal masuk ke dunia sosial kerja nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di One Man Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Nindi dalam program Yang Muda Yang Bicara. Nah, di Yang Muda Yang Bicara hari ini kita sudah kedatangan dua orang duta kosmetik aman Balai Besar POM Sumatera Utara 2022. Langsung aja kita sapa mereka. Yang pertama ada Nur Fatimah. Halo guys. Yang kedua ada Firman Maulana. Halo guys. Gimana nih kabarnya hari ini guys? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrolnya, kita mau main game nih ya terlebih dahulu. Game apa nih? Are you ready? Ready, nggak ready sih. Oke. Nah, jadi nanti ini ada pertanyaan nih dari sini. Jadi nanti kalian tinggal tulis jawabannya di situ, pakai nomor ya. Oke. Nah, kalah sih temannya. Pertanyaan yang pertama, nomor 1. Sebutkan 3 bahan berbahaya yang terdapat di dalam kosmetik. Sudah selesai? Belum? I forgot, literally forgot. Jangan nyontek ya. 3 ya? Iya, kalau udah lebih udah nggak apa-apa. Nah, cuma lupa. Oke, keep dulu ya jawabannya, jangan dikasih tunjuk. Nah, yang kedua, sebutkan 3 brand kosmetik lokal yang sudah bersertifikasi BPOM. Lokal? Yes, lokal ya. Ayo. Ini mungkin ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Ini kita tahu ya, kebanyakan nih cewek-cewek suka misalnya sama satu produk lipstick nih, tapi kan banyak tuh shade-nya, banyak warna ya. Jadi mereka beli nih macam-macam. Cuman kan kita tahu ya, mereka nggak akan bisa langsung satu ini habis tahun, satu ini habis tahun gitu. Jadi sebenarnya berapa lama sih masa kegunaan dari lipstick itu setelah dia dibuka? Oke. Pertanyaan terakhir yang keempat. Apa nama lain dari kosmetik? Nama lain? Iya, nama lain dari kosmetik. Oke. Oke, boleh tunjukin jawabannya ke kamera? Oh, ya. Tulisannya jelek. Boleh. Tulisannya jelek. Oke, nah yang pertama, Fatimah boleh dibaca apa aja? Coba lupa yang ketiga. Yang pertama ada merkuri, itu logam berat. Terus ada pewarna, kan ada pewarna untuk makanan, kosmetik sama untuk bahan-bahan lain tuh beda. Jadi ada juga beberapa yang masukin pewarna seperti pewarna dinding untuk kosmetik. Oke, yang terakhir? Tiba lupa. Oh lupa, nyontek dari Firman nih. Firman apa jawabannya? Kalau Firman ada yang pertama itu sama kayak Timah, ada merkuri, terus timah, terus sama juga jet pewarna kayak. Nggak sama ya berarti. Timah tapi 2 ya tadi cuman. Oke, pertanyaan yang kedua jawabannya adalah lokal tadi kan, ya, ada ya, Wardah, Emina, Purbasari. Kalau Firman? Wardah, Cup sama MS Glow mungkin. Oh iya. Apa tadi yang kedua? Cup. Ini kalau Wardah sama Cup ini kan pembuatnya sama. Cuman kalau Cup ini dia khusus untuk pria. Oh, oke. Cup. Nah, yang ketiga, masa aktif dari penggunaan lipstick itu berapa lama? Kalau misalnya masa aktif setiap produk tuh ada di kemasannya, makanya kita harus cek label kan. Terus, tapi kalau sertifikasinya itu 3 tahun kan biasanya waktunya lama. Nah, kalau Firman ada jawab tergantung tanda pada labelnya. Kemarin juga ada dari salah satu peserta itu bilang kalau nggak salah 3T. Nah, itu tandanya itu 3 bulan setelah dibuka. Oh, gitu. 3T itu artinya 3 bulan setelah dibuka ya. Di kemasan itu setelah pasti dia kena udara kan. Iya. Nah,
Oke, yang terakhir? Nama lain kosmetik. Iya, nama lain kosmetik apa? Fatima Luar biasa. Firman ada dua, berdasarkan pembagian kosmetik sendiri sih Kak. Kan ada yang untuk perawatan kulit atau skincare, sama ada yang memang untuk perawatan di wajah atau make up. Oh, make up. Nah, jawabannya itu yang terakhir. Ini jangan serius-serius amat yang terakhir. Ini jawabannya tim kita ya yang kasih tahu. Didengar. Jadi jawaban nama lain dari kosmetik adalah penginapan tanpa gigi. Penginapan. Penginapan. Metik tanpa gigi. Boleh. Jangan terkecoh ya, karena pertanyaannya 1 sampai 3 ini serius-serius amat gitu. Benar-benar Keren ini sih. cuma tuh lucu-lucuan. Penginapan tanpa gigi. Oke guys, ini boleh dikasih ke tim lagi. Oke, nah sebelumnya kami mau mengucapkan ya selamat untuk kalian berdua yang sudah terpilih menjadi Duta Kosmetik Aman. Nah gimana nih perasaannya setelah berhasil menjadi Duta Kosmetik Aman? Dari Firman terlebih dahulu? Kalau dari Firman sih sebenarnya apa ya, lebih bersyukur gitu karena kan ini termasuk tingkat yang apa ya, tingkat provinsi gitu ya. Benar. Dan ini untuk pertama kali Firman ngikuti lomba dan itu antar mahasiswa itu banyak gitu kan dari berbagai universitas, terus ditandingin juga sama anak-anak SMA yang memang kalau dibandingin sama sekolah Firman dulu SMA ini SMA favorit gitu loh Kak. Iya, unggulan ya. Iya gitu. Terus jadi kayak ada rasa syukur, bangga, terus kayak yang lebih apa ya, lebih meningkatkan kepercayaan diri jadi ya gitu. Iya benar-benar. Kalau Fatimah gimana? Ya, yang paling pertama alhamdulillah bersyukur, terus senang yang pastinya karena ini pertama kali juga tim ngikutin yang kayak gini. Terus lawannya juga kalau misalnya dilihat dari kampus juga kan yang ikut kampus-kampus yang lumayan Besar, gede gitu iya. kan, yang udah ternama gitu, dan Tima satu-satunya waktu itu dari kampus ini dan nggak kayak mikirnya tuh nggak bakal ada chances kepilih karena mereka juga bagus-bagus gitu kan. Ya alhamdulillah terpilih. Sudah mengasah kemampuan juga. Ya berarti kan memang mampu ya kan. Nah, kami penasaran juga nih sebenarnya Firman. Ini kan Duta Kosmetik Aman. Kenapa sih Firman tertarik gitu untuk mengikuti pemilihan Duta Kosmetik Aman ini? Ya, kalau dari Firman sendiri awal itu kan tahu dari Instagramnya kampus gitu kan, dan lihat memang dari pihak BPOM sendiri, dan Firman tahu gitu kan dari BPOM itu rata-rata yang bekerja di sana tuh apoteker. Iya. Nah, jadi sebenarnya sekalian berlomba gitu kan, sekalian pengen tahu juga dunia di BPOM ini sebenarnya orang-orangnya seperti apa yang bekerja di situ. Jadi kan kayak Firman kan nanti bisa sama Timas juga kan, kita bakalan ada jenjang yang namanya itu apoteker gitu. Jadi bisa bekerja juga di lingkungan si BPOM itu gitu lah. Oke, berarti Lebih ke situ. awalnya cuma mau tahu ya Ya, gimana cuma sih mau cara tahu kerja gitu. di BPOM gitu Iya. ya. Kalau Fatimah apa nih motivasinya untuk ikut Duta Kosmetik Aman? Motivasinya yang paling pertama ya kembali lagi karena BPOM itu juga kan rata-rata farmasi tuh, nanti makan farmasi. Nah bisa kayak lebih tahu gitu kalau di farmasi selesai kita belajar itu kita bisa kemana dan mereka tuh sebenarnya ngapain aja di situ. Benar. Sedangkan yang selama ini kita tahu kan kayak BPOM cuma bagian makanan atau gimana, ternyata lebih luas lagi. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa aja sih tugas dari BPOM itu selain ya makanan, ini kosmetik juga. Selain itu apa lagi? Kalau tugas pokoknya sendiri ya pasti mengawasi produk-produk dari obat dan makanan ya Kak, karena seperti tugasnya dari BPOM sendiri, dia kan termasuk lembaga non kementerian yang bekerja untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan. Salah satu contohnya itu kosmetik. Dan bukan cuma berhenti di situ aja, mereka juga terbagi menjadi beberapa bidang. Ada yang di bidang humas, ada bidang kominfo juga, terus ada yang ibarat itu polisinya dari BPOM, yang itu yang misalnya ada penyalahgunaan wewenang gitu dalam hal produk, dalam penjualannya, distribusinya. Jadi mereka lah yang bertugas untuk mendatangi tim produksi tadi. Oh gitu. Oke, nah sebagai Duta Kosmetik Aman nih kalian berdua, apa sih sebenarnya tugas utamanya gitu? Fatimah boleh? Kalau tugas utamanya mungkin kami sebagai duta tuh lebih ke membantu Badan POM itu untuk mensosialisasikan mengenai keamanan produk kosmetik maupun makanan. Kami lebih kosmetik sih, Iya, lebih ke kosmetik. ke masyarakat. Nah, seperti yang kita juga tahu kan, masyarakat zaman sekarang tuh apalagi online tuh kan, sekarang banyak pembelian online, nggak lihat-lihat gitu, ada yang produk palsu atau gimana. Nah, dari situ kami di bawah Badan POM itu ngebantu untuk ngasih tahu masyarakat kalau yang ini salah dan ini benar. Oke, kalau Firman ada yang mau ditambahin? Sedikit nambahi dari kata Timah, bener sih gitu kan, kayak Firman sendiri kan pas di hari pertama gitu
Firman ngaku kalau Firman tuh nggak pernah pakai kosmetik gitu kan. Oh, iya. Ternyata kita semua itu kan yang lahir di dunia itu dari kita lahir aja itu udah pakai kosmetik gitu kan, udah pakai sabun gitu. Jadi ternyata dari acara BPOM kemarin, jadi Firman tahu kalau kosmetik itu bukan cuma riasan yang di wajah aja gitu. Ternyata sabun, sampo, bahkan odol gigi yang kita gunakan itu termasuk jenis kosmetik. Jadi dari diri Firman sendiri aja kayak gitu, berarti lebih ingin mengedukasi teman-teman juga. Bener sih, berarti kalian sudah ada nih ya rencana-rencana kegiatan yang bakal kalian lakukan ke depannya? Sudah ada. Boleh di-share ke kami apa aja nih rencana kegiatan kalian ke depannya? Yang Firman? pasti sosialisasi ke lingkungan sekitar dulu. Kayak jujur Firman itu kan baru pulang dari kegiatan BPOM itu ke kampus gitu kan. Itu mereka tuh mah banyak yang ngira, loh Firman di sana pakai makeup gitu ya, gitu, sampai segitunya gitu kan. Karena duta Iya, kosmetik. karena duta kosmetik gitu. Nah jadi dari sebenarnya gara-gara hal tersebut jadi kayak yang Firman jadi inisiatif, berarti mereka sama kayak Firman sebelum ikuti kegiatan itu belum tahu ternyata kalau kosmetik itu bukan cuma riasan saja gitu. Jadi lebih ingin mengasih tahu sih, mengedukasi tentang apa aja sih sebenarnya kosmetik itu, dan ada cara yang aman juga untuk memilih dan menggunakan kosmetik. Kosmetik, benar. Kalau Fatimah sama sosialisasi juga? Ya, sosialisasi. Karena kami memang bakal disuruh untuk sosialisasi Ke masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang kosmetik aman, bolehlah dikasih nih tips ke teman-teman di rumah. Gimana sih cara memilih kosmetik aman ini? Nah, Fatimah? Cara paling gampangnya yang kami udah diajarin itu cek klik. Jadi cek klik itu singkatan dari K-nya apa, Firman? Kemasan, cek kemasan, kemudian cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Oh, cek Seperti klik ya? Iya. Gimana tadi cek klik? Oh, diklik ya, benar-benar. Nah, jadi untuk teman-teman, kalian juga jangan lupa untuk selalu melakukan cek klik sebelum membeli kosmetik. Nah, terakhir nih ya guys, boleh dong dikasih motivasi ke teman-teman di luar sana supaya bisa juga nih ikut menjadi seperti kalian berdua ini. Boleh Firman terlebih dahulu? Kalau Firman cerita dari diri Firman sendiri dulu. Kalau dulu tuh sebenarnya introvert parah. Bahkan untuk tampil di depan, bahkan bukan untuk tampil, untuk berdiri di depan aja itu takut Kak. Gitu. Jadi cuman lama-kelamaan gitu kan ada rasa penasaran. Awalnya itu dulu gara-gara kok bisa ya orang yang lain itu bisa dengan percaya dirinya tampil di depan dan ngomong seenaknya gitu kan, lancar tanpa terbelit-belit gitu. Jadi berawal dari penasaran dan memang harus ada keinginan dari diri sendiri sih, benar. dan jangan pernah lelah mencoba gitu kan. Memang nggak langsung menang, pasti gagal karena kan nggak ada manusia yang sekali coba langsung menang. Harus ada prosesnya dulu. Jadi kalau dari Firman, nikmati aja dulu prosesnya, dan kalaupun itu menang itu adalah bonus. Jadi dalam setiap kegiatan itu kita nggak akan pernah menyesal, nggak pernah merasa gagal. Oke, kalau Fatimah motivasinya? Kalau di Fatimah, sebelum Tima kuliah ini juga kan Tima nggak yang maju gimana gitu kan, paling dalam kelas doang. Terus udah kayak gini, lebih ke kalau misalnya kita tuh ngikutin yang kayak gini, kita ngasah keberanian kita untuk ngomong ke depan. Karena kan setelah kuliah kita bakal masuk ke dunia sosial nih kan, dunia kerja. Nah kalau misalnya kita dari sekarang aja nggak berani ngomong, gimana kita mau ke depannya untuk berani memajukan diri kita. Terus juga mungkin banyak juga teman-teman yang kalau misalnya nggak mau ikut tuh takut nanti kalau kalah gimana. Nah itu yang belakangan paling belakang, menang kalahnya itu belakangan, karena kita ikut suatu hal itu pasti kita dapat ilmunya. Iya benar. Seperti yang kayak Firman bilang tadi kan, kosmetik ternyata bukan cuma riasan wajah. Dari situ mau menang atau kalahnya itu kan belakangan, tapi ilmu yang kita dapat tuh nggak kita dapat di tempat kita belajar. Bener. Pastilah, karena apa ya yang kita dapat di dalam kelas itu ya cuman dapat di situ, yang kita dapat di luar belum tentu kita dapat di situ gitu. Jadi untuk mengasah soft skill juga, ya kan, public speakingnya lebih meningkat. Nanti setelah ini kedepannya bisa untuk coba kegiatan lain nih, ya kan? Oke teman-teman, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Nah teman-teman, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih dengan Duta Kosmetik Aman, kalian juga jangan salah pilih lagi nih ya untuk terus melakukan cek klik sebelum membeli kosmetik. Dan juga jangan berpikir bahwa kosmetik itu cuma make up, tapi juga ternyata sampo, sabun itu juga bagian dari kosmetik. Nah demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Sampai bertemu di Yang Muda Yang Bicara episode berikutnya. Bye-bye.